bermain dengan normal-normal saja. Namun memasuki babak kedua, kedua tim seolah menunjukkan permainan yang negatif. Australia yang lebih banyak memegang bola hanya memainkan bola di area tengah. Sedangkan timnas Indonesia yang gak mau menyerang hanya menunggu saja di area bertahan. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan Indonesia dengan menunggu itu wajar sih, kan memang itu tujuan kita, tidak kalah. Tapi tetap saja, inilah yang kemudian menjadi pro dan kontra soal arti fair play dalam laga tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kita lanjut lagi lur, menyoroti ada suatu video dari GL News. Timnas nggak salah main bertahan. India lapor AFC, sorotan media Asia, laga Indonesia vs Australia jelek. Jelek lur, emang banyak sekali ya pro dan kontra pertandingan antara Australia dan Indonesia yang sepertinya disetting atau dimain-mainkan lur ya. Karena 20 menit terakhir bola tuh seperti dimainkan ke kedua belah pihak antara Indonesia dan Australia, sehingga tidak menciptakan gol sama sekali, 0-0 lur ya. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita simak video sama-sama lur. Cek itu. Oke. Kami tak mengambil kesimpulan dulu di awal, apakah ini benar atau ini salah. Kami akan berikan pendapat kami di tengah video ini. Namun yang pasti, kita senang karena timnas U17 lolos ke ajang Piala Asia, mengikuti timnas senior dan U20. Meskipun pro dan kontra muncul akibat apa yang terjadi di laga Indonesia kontra Australia malam tadi. Tapi tenang teman-teman, yang paling menderita Qatar dan India kok. Soalnya dengan hasil imbang Indonesia versus Australia 0-0, maka Qatar dan India akhirnya tersingkir dari posisi runner-up terbaik. Tapi tentu saja, pro dan kontra ini menjadi menarik dan jadi pembahasan yang hangat saat ini. Lantas seperti apa cerita di balik laga tersebut? Berikut rangkuman ulasan selengkapnya teman-teman. Iya ya, jadi pasti perbincangan hangat lah. Karena Arab dan Qatar masih merasa dirugikan ya dengan permainan yang enggak fair antara Indonesia dan Australia, seperti disetting gitu loh ya. Misi Indonesia untuk lolos ke ajang Piala Asia U17 akhirnya terpenuhi usai laga kontra timnas Australia. Sampai situ dulu ya, kita kasih sedikit informasi gambaran besarnya dulu. Jadi, sebagai informasi awal, untuk bisa lolos ke ajang Piala Asia U17 di Arab Saudi, Indonesia ditargetkan untuk bisa lolos sebagai juara di grup D atau masuk ke posisi 5 runner-up terbaik. Berdasarkan 2 laga sebelumnya, yang pada akhirnya hanya dihitung 1 laga saja, yakni laga kontra Kuwait. Karena laga menghadapi tim terendah, nggak dihitung akibat Lebanon mengundurkan diri setelah mendapatkan serangan dari Israel. Indonesia yang hanya menang 1-0 lawan Kuwait awalnya masih membuat Indonesia berada di posisi luar 5 runner-up terbaik sebelum laga kontra Australia. Dengan posisi 1-5 saat itu ada Oman, Qatar, China, dan juga India dan Uzbekistan. Itu kenapa menghadapi Australia di laga penentuan, Indonesia dituntut menang atau minimal meraih hasil imbang yang membuat tambahan 1 poin untuk bisa memastikan Indonesia masuk ke posisi 5 runner-up terbaik. Harusnya U17 tampilkan permainan yang membanggakan loh. Ciptakan gol walaupun skor 0-0 mereka sudah masuk. Tapi apapun itulah, yang penting Indonesia masuk loh ya. Memahami ranking tersebut, Indonesia diharapkan gak boleh kalah di laga kontra Australia. Karena kalau kalah, peluang kita akan sangat sulit untuk lolos ke Piala Asia U17. Itu kenapa pendekatan defensif digunakan oleh timnas U17 Indonesia di laga kontra Australia. Dimana sialnya, Australia juga gak mau kalah. Karena jika mereka kalah, mereka juga bisa terpental dari posisi runner-up terbaik, di mana kondisi ini membuat hasil imbang adalah hasil terbaik bagi kedua tim. Di babak pertama sendiri, kedua tim sejatinya bermain dengan normal-normal saja. Namun memasuki babak kedua, kedua tim seolah menunjukkan permainan yang negatif. Australia yang lebih banyak memegang bola hanya memainkan bola di area tengah. Sedangkan timnas Indonesia yang gak mau menyerang hanya menunggu saja di area bertahan. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan Indonesia dengan menunggu itu wajar sih, kan memang itu tujuan kita, tidak kalah. Tapi tetap saja, inilah yang kemudian menjadi pro dan kontra soal arti fair play dalam laga tersebut. Terlepas dari strategi kedua tim yang sukses untuk lolos ke Piala Asia U17 bersama-sama. Sekali dan yang tentunya
Ini kan seperti disetting kalau kayak gini permainannya, Lur ya. Ya seperti disetting membuat cemburu tim-tim lain kayak India dan Irak. India dan Irak ini ya mereka kecewa dengan permainan seperti ini, Lur. Mereka jadi menyalahkan Indonesia padahal ini ada real permainan, Lur, yang nggak ada settingan. Tapi di mata mereka kan ini seperti settingan, Lur. Mentang-mentang bertahan 0-0 aja mereka tim dua ini Australia dan Indonesia pasti masuk final. Tapi kalau dengan menampilkan permainan seperti ini ya gimana ya, tanggapan kalian gimana, Lur? Kita komentar atau kolom komentar kita bicarakan sama-sama, Lur ya. Kita lanjut. Dan juga Tiongkok memiliki hal yang serupa juga dengan raihan 10 poin. Nah, masih nunggu tentunya. Dan dimainin di belakang aja ya bolanya. Antar pemain aja nggak ada penyerangan. Hasil pertandingan hari ini ya jujur secara permainan saya pribadi malu ya sebagai pelatih. Tetapi sekali lagi ini yang harus kita terima ya, ini yang harus kita jalanin karena situasinya memang di setengah pertandingan saya mendengar kabar kalau kita seri aja bisa lolos, untuk kemungkinan kita bisa. Dengan permainan dan hasil imbang 0-0 tanpa gol ini, Indonesia pun akhirnya jadi runner-up di grup D. Dan jika dibuat secara menyeluruh, Indonesia akhirnya menempati posisi 3 runner-up terbaik dan berhak lolos ke babak berikutnya. Dengan Qatar dan India yang jadi korban untuk menempati posisi 6 dan 7 dan dinyatakan tidak lolos ke babak berikutnya. Tentu laga Indonesia dan Australia jadi sorotan teman-teman, tak hanya di nasional tapi juga di luar negeri. Media sepak bola India yang merasa dirugikan menuliskan sebuah tweet disertai video laga Indonesia kontra Australia dengan memention akun X AFC. Dalam tulisannya mereka mengatakan, jika Australia menang melawan Indonesia dengan GD+1, India akan lolos. Hasil seri berarti Indonesia dan Australia lolos sehingga mereka melakukan ini. Walaupun kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri, tapi apa akibatnya jika melakukan hal tersebut? @theafc.com tulis akun IFTW Indian Football, disertai video passing-passing pemain Australia menghadapi Indonesia. Dari Indonesia, banyak perdebatan muncul. Dari akun Instagram Garuda Revolution, mereka menuliskan pendapat, kala lebih terhormat daripada menampilkan permainan seperti ini. Ini pendapat ya teman-teman. Tapi media-media lain juga tetap mendukung timnas kok, seperti Garuda Got Talent ID yang menulis di postingan Instagramnya dengan kalimat, Coach Nova be like, lolos gue dihujat, gak lolos gue dibantai netizen. Pusing anak-anak. Sementara itu media Asia Go memilih untuk membuat caption riang dan netral dengan mengatakan boring match karena memang laga ini membosankan. Tapi terlepas dari itu semua, yang penting Indonesia lolos, Lur ya. Mau pelatihnya dihujat atau gimana, tapi dia udah menampilkan yang terbaik sampai saat ini untuk Indonesia U17. Kita lanjut. Kalau dari kami sendiri, sebenarnya kesalahan lebih kepada timnas Australia yang nggak mau menyerang timnas Indonesia. Kalau dari sisi Coach Nova, kami memahami kok ia meminta para pemainnya untuk sabar, dan tahan di belakang. Karena sekali lagi, tujuannya nggak kalah. Kalau Australia malah nggak nyerang dan nggak mau cetak gol karena takut counter, itu kan bukan salah tim pelatih. Coba bayangkan, jika Coach Nova minta permainannya passing ke depan ke area pertahanan Australia, terus akibatnya pertahanan kita longgar dan Australia cetak gol. Rugi sendiri kan kita? Jadi kami menempatkan posisi kita ada di situ teman-teman. Menurut kami Coach Nova nggak apa-apa sih menunggu, karena itu memang taktiknya sejak awal. Dan tujuannya adalah menahan imbang Australia untuk lolos ke Piala Asia U17 yang pada akhirnya berhasil juga. Ya maaf untuk Qatar dan India yang jadi gagal lolos ya. Dengan hasil imbang 0-0 kontra Australia, timnas U17 sekali lagi dikonfirmasi akan ikut serta dalam ajang Piala Asia U17 di Arab Saudi. Ini adalah pencapaian yang cukup baik, terlebih jika mengingat ini sesuai dengan target PSSI yang menginginkan agar timnas U17 bisa lolos ke Piala Asia. Selain itu, keberhasilan timnas U17 juga melengkapi keberhasilan timnas senior dan timnas U20 yang sudah lolos lebih dulu.
Artinya 3 timnas kita semua lolos ke Piala Asia. Dan ini Alhamdulillah. adalah capaian yang positif untuk sepak bola tanah air. Luar biasa ya. Ya, jadi itulah cerita di balik hasil laga Australia kontra Indonesia 0-0. Menurut kalian gimana? Setuju dengan pendapat admin atau tidak? Setuju. Pokoknya mau gimana pun pertandingannya, yang penting Indonesia semua masuk ke Piala Arab ya Lur ya. Dan juga walaupun di banyak pihak menuduh Indonesia bermain mata dengan Australia, itu terserah. Yang penting Indonesia sudah berusaha sampai detik ini dan juga menghasilkan sebuah penghasilan yang luar biasa Lur ya. Mereka masuk ke final ke Piala Arab nantinya, dan juga India dan Qatar ya harus terima apa adanya bahwa mereka terpental tidak bisa masuk ke Piala Arab nanti. Di sini bukannya main mata Lur ya, soalnya pelatih Indonesia sendiri merasa malu dengan permainan Indonesia seperti ini. Sebenarnya pelatih Indonesia ini pengennya menang, tapi apalah daya kalau misalnya Australia juga menginginkannya seperti ini. Jadi serba salah ya kalau menurut gue Lur ya. Tapi yang penting alhamdulillah Indonesia semuanya masuk Lur ya ke ajang Piala Dunia selanjutnya. Sekian dari gue kali ini Lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.